Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, wa ba'd. Wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Aqsa yang selalu lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kumpul di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafakuh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga dengan kumpul-kumpulnya kita di masjid ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridhanya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, insyaallah pada kesempatan kali ini dan seterusnya di setiap Jumat pekan kedua kita akan membahas tentang ibadah salat. Tentu pembahasan ibadah salat ini sering dibahas oleh asatid kita, oleh ustadz-ustadz kita. Cuma yang ingin kita bahas adalah pembahasan-pembahasan yang bisa jadi terlewatkan pembahasannya oleh para asatid kita atau oleh ustadz-ustadz kita tersebut. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini tema yang kita berikan atau kita judulkan adalah 101 pembahasan tentang ibadah sholat. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah ibadah sholat itu sangat jelas sekali. Kita paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan syarat wajibnya ibadah sholat, kemudian syarat sahnya ibadah sholat, kemudian sifat dan kaifiyah atau tata cara ibadah sholat. Nah, termasuk bagian daripada ibadah sholat, bahkan syarat sahnya ibadah sholat kita pahami adalah berkaitan dengan suci dari yang namanya hadas dan najis. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang masalah sholat, pasti akan berbicara juga tentang masalah taharah, karena ada hubungannya. Taharah itu artinya bersuci. Apa yang kita sucikan? Yaitu mensucikan dan membersihkan hadas dan najis. Membersihkan
hadas dan najis. Nah, insya Allah nanti kita akan kupas tuntas apa sih yang disebut dengan hadas, apa juga yang disebut dengan najis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan tentang al-miyah ya, atau jamak daripada ma. Ma itu artinya air. Karena kita paham, kita mengerti untuk membersihkan hadas kita ya. Kalau hadas besar itu kan disucikan dengan cara mandi. Kalau hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Alatnya itu kan namanya apa? Air. Jika kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, baru diganti dengan tayammum. Alatnya tersebut apa? Pasir yang bersih atau tanah yang bersih atau debu kan, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allahu Jalla wa Ala, fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, itu pun nanti kita menjadi pembahasan kita tentang apa itu tayammum ya, kapan kita dibolehkan untuk bertayamum tersebut. Nah, berkaitan tentang masalah air, subhanallah, itu sebagai alat yang paling utama untuk membersihkan hadas dan najis. Di dalam firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Mudaththir ayat yang keempat, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa siyabaka fatahhir." Pakaianmu wahai Muhammad hendaknya disucikan dan dibersihkan. Di sini ada satu ilmu yang bisa kita dapatkan, bahwasannya salah satu syarat sahnya ibadah salat tersebut adalah suci daripada najis, terutama berkaitan dengan 3 tempat. Badan kita harus suci daripada najis, pakaian kita harus suci daripada najis, dan tempat salat kita harus suci daripada najis. Nah, ayat ini dibawakan di sini tidak lain mengingatkan untuk membersihkan najis tadi yang paling utama dengan apa? Dengan menggunakan air. Makanya Allah Jalla wa Ala memuji penduduk Kuba ya, memuji penduduk Kuba. Kuba itu daerah yang ada di kota suci Madinah ya. Subhanallah, itu kira-kira dari Masjid An-Nabawi sekitar 6 kiloan ya, 6 kilometer kita katakan ya. Di situ ada masjid yang pertama kali yang dibangun oleh Nabi SAW, namanya masjid apa? Masjid Kuba. Nah, penduduk Kuba ya, perkampungan Kuba ini orang-orangnya dipuji oleh Allah Jalla wa Ala, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam Masjid Kuba itu ada orang-orang yang suka bersuci, dan sesungguhnya Allah Jalla wa Ala menyukai orang-orang yang bersuci, lagi bersih. Nah, ketika ditanyakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mereka itu beristinja atau cebok dengan menggunakan apa? Dikatakan dengan menggunakan air. Nah, penduduk Kuba itu dipuji oleh Allah Jalla wa Ala dikarenakan mereka bersucinya ya, atau istinjanya ya, itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan air. Karena air itu manfaatnya ada 2. Yang pertama menghilangkan kotoran, yang kedua menghilangkan bau. Makanya para ulama sepakat paling bagusnya alat untuk digunakan untuk bersuci ya, entah untuk membersihkan, kita katakan berkaitan dengan najis ya terutama, dan juga kita tahu untuk membersihkan hadas besar kan dengan cara mandi, kemudian untuk membersihkan hadas kecil dengan cara berwudu. Dan kita tahu mandi dan wudu itu pastinya dengan menggunakan air, kan seperti itu. Maka alat yang paling utama, alat yang paling the best, alat yang paling bagus untuk digunakan untuk bersuci adalah air. Nah, maka oleh sebab itu secara khusus kita akan membahas tentang masalah air ini. Nah, kemudian ikhwan, bersuci itu sendiri ya secara istilah syariatnya adalah raf'ul hadas wan najas, yaitu membersihkan hadas dan najis. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang apa itu hadas dan apa itu najis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah airnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, kalau kita berbicara ya tentang masalah air ya, kita melihat ya dari pembahasan tentang masalah air, para ulama dengan khilafnya ya, berbagai macam ya, membagi air tersebut. Ada yang membagi 3 macam, ada juga yang membagi 2 macam. Yang membagi
ya, 3 macam itu dia menyebutkan ada air tahur. Tahur itu artinya suci lagi mensucikan. Yang kedua ada tahir. Air itu sifatnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Ada yang ketiga najisun. Ada yang namanya najis. Ya, ada juga yang membagi secara umum ya. Air itu suci atau najis, seperti itu. Nah, kalau kita mengambil jalan tengah, ya, kita ingin membagi air tersebut menjadi 2 bagian. Yang pertama, air yang bisa untuk digunakan bersuci dan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu paling mudahnya. Jadi ini air bisa nggak digunakan untuk bersuci atau tidak bisa untuk digunakan untuk bersuci. Nah, disebutkan di dalam satu hadis ya, disebutkan di dalam hadis ya. Hadis ini memang perdebatan yang panjang ya. Kita katakan ya, disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un." Air itu suci, bersih dan tidak bisa sesuatu apapun membuat air tersebut najis. Nah, untuk status hadis ini kita katakan derajatnya apa? Sahih ya. Derajat hadis ini apa? Sahih. Nah, kemudian ada penambahannya. Nah, penambahannya inilah yang dhaif, tapi bisa diamalkan menurut para ulama fiqih. Ya. Amma ziyada illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Tapi air tersebut bisa menjadi tidak bisa kita gunakan, artinya tidak suci kalau misalnya berubah ya baunya, berubah rasanya atau berubah warnanya. Nah, tapi sepakat para ulama bahwasannya yang tambahannya tadi itu kecuali kalau berubah rasa atau berubah bau, berubah rasa dan berubah warna baru dianggap najis. Nah, di sini ikhwan wa akhawati fid din a'azzani wa a'azakumullah, secara singkat untuk mengetahui air itu mudah untuk digunakan bersuci atau tidak bisa digunakan untuk bersuci itu sangat gampang sekali. Meskipun tadi yang kita katakan tadi hadisnya jelas dhaif, tapi para ulama mengajari kepada kita ya maksud daripada itu benar adanya. Nah, air itu dibolehkan untuk kita gunakan untuk bersuci jika tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya. Seperti air yang bening ini. Boleh nggak kita gunakan untuk mandi dan berwudu? Boleh. Kenapa? Tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan tidak berubah bau. Bukan begitu? Tapi kemudian timbul pertanyaan dari antum. Boleh nggak kita bersuci, berwudu atau mandi dengan menggunakan air kopi? Tidak boleh. Kenapa? Berubah warna, berubah juga rasanya kan, seperti itu. Air yang dikemasan kalau ya bertahun-tahun bisa berubah apa? Baunya. Seperti itu. Nah, yang jelas kita katakan itu untuk cara mudah untuk mengetahui ini air bisa digunakan untuk bersuci atau tidak. Ini cara yang paling gampang. Ya, selama air tersebut tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, maka kita katakan air itu boleh untuk digunakan untuk bersuci, baik untuk mandi ataupun untuk apa? Berwudu. Jelas ikhwan? Tapi air itu tidak bisa untuk digunakan dikarenakan apa? Berubah rasa atau berubah warna atau berubah bau. Ya, berwudu dengan air teh boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Berubah warna, berubah juga apa? Rasanya. Tapi apakah air teh tersebut najis? Kita katakan tidak. Air tersebut thahir, air tersebut suci, halal untuk kita minum, dibolehkan untuk kita meminumnya. Tidak mengapa yang demikian. Tetapi dengan kaidah awal ini membuat kita paham, mengerti bahwasannya air itu selama tidak berubah rasa, tidak berubah bau dan tidak berubah warna, maka boleh untuk kita gunakan untuk apa? Untuk bersuci. Bersuci itu maksudnya apa? Mandi dan juga apa? Berwudu. Termasuk juga kita katakan untuk istinja. Istinja itu apa? Cebok. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dan Allah Jalla wa Ala sangat menyukai orang-orang yang bersuci ya. Sebagaimana penduduk Kuba tadi
disukai oleh Allah Jalla wa'ala dikarenakan mereka bersuci dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan air. Dan dikuatkan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah Jalla wa'ala menyukai orang-orang yang bersuci. Nah, di sini macam-macam air. Subhanallah. Boleh nggak kita bersucinya dengan air yang dipanaskan? Baik itu dari kena sinar matahari ataupun ya kita panaskan lewat jalur kompor misalnya. Boleh atau tidak boleh? Sepakat para ulama, yajuzu at-tatahhur bil ma'il musyammas bila karahah. Bahwasanya boleh kita menggunakan air yang terkena sinar matahari atau kita panaskan, kita hangatkan, ya kan? Seperti itu. Seperti musim dingin misalnya. Kemudian ya ada, kalau kita lihat yang biru itu kan untuk pendinginnya, untuk yang merahnya itu kan untuk memanasinya itu. Supaya kita tersebut ketika wudhu itu tidak kedinginan, ketika mandi juga tidak kedinginan. Bolehkah yang demikian? Boleh. Sepakat para ulama tanpa ada kebencian di situ, maksudnya tanpa makruh di situ. Wallahu a'lam. Nah, tanpa makruh artinya sangat boleh ya. Nah, dan disebutkan kita katakan kenapa boleh? Anal ma'al musyammas yaqau alaihi ismul ma'. Karena air yang terkena sinar matahari itu juga disebutkan sebagai air. Kita tidak mengingkari yang demikian tersebut. Fatatanawaluhu umumul adillati al-mufidah lituhuriyati al-ma'. Dan subhanallah, berhubung air yang terkena sinar matahari tersebut dikatakan air, maka berdasarkan keumuman dalil-dalil bahwasannya air tersebut ya dianggap suci. Fala yakhruju minha illa bidalil. Tidak boleh kita keluar dari pendapat tadi, yaitu kita mengatakan air yang terkena sengatan sinar matahari menjadikan air tersebut panas, seperti yang kita dapatkan sekarang ini, kondisinya panas. Kalau kita buka keran itu panas tuh air. Bukan begitu? Itu kan berarti kena sengatan sinar matahari kita katakan. Apakah kita boleh mandi dari air tersebut? Sepakat boleh. Apakah kita boleh untuk berwudu dari air tersebut? Sepakat ulama boleh. Apakah boleh kita beristinja atau cebok dengan air tersebut? Sepakat ulama membolehkan yang demikian. Dan tidak boleh kita mengatakan ini tidak boleh kecuali dengan dalil. Karena kita beragama itu apa? Pakai dalil. Dan bersucinya kita itu termasuk amal saleh kita atau termasuk ibadah kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Wallahu alam bissawab. Annal asla adamul karaha, dan pada dasarnya dan asal mula hukum tidak ada makruh di situ. Ya, karena air yang terkena sinar matahari itu kita katakan bahwasanya itu air, dan berdasarkan keumuman dalil bahwasanya air yang terkena sinar matahari tersebut itu suci dan bersih, boleh kita gunakan untuk berwudu atau mandi atau istinja. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian selanjutnya ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, termasuk air yang kita panaskan itu al-ma'ul musakhan bit-tahir. Ya, yujzi'u at-tatahhur bil ma'il musakhan bit-tahir. Boleh kita tersebut ya bersuci, mandi, wudu ya atau istinja ya dengan air yang kita hangatkan tersebut dengan sesuatu yang suci. Artinya kita menggunakan alat-alat itu kan jelas suci ya, seperti itu. Dan ini ijma'nya ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Munzir dan juga oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka tersebut. Nah, ada satu athar, yaitu perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu an, annahu kana yatawaddau bil hamimi wa yaktasilu minhu. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau itu berwudu dengan menggunakan air yang hangat. Ya, air yang apa? Yang hangat. Sebutkan al-hamim al-ma'ul har, air yang panas ya, kita katakan. Panas bukan panas yang baru diangkat dari kompor ya, itu bisa melepuh badan kita. Maksudnya hangatlah kita katakan seperti itu. Dan Umar bin Khattab mandi dari air itu. Ya, artinya apa ikhwan? Air yang terkena sinar matahari atau air yang kita panaskan dengan
menggunakan pemanas ya, seperti kompor misalnya, maka tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Kemudian selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya adalah ya tentang air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci ya. Tadi secara umum air yang digunakan untuk bersuci itu gimana kaidahnya? Tidak berubah apa? Tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau. Itu kaidah awal ya, kita katakan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita kembangkan pembahasan kita ini. Baik ya. Jadi untuk pemahaman awal ini, air apapun boleh untuk kita gunakan selama air tersebut tidak berubah warna, tidak berubah bau, tidak berubah rasanya. Nah, makanya disebutkan al-ma'u an-najis, air yang najis, atau kalau bahasa lebih halusnya ya, air yang tidak dibolehkan untuk digunakan untuk bersuci. Huwa ma taghayyaru binajasatin, air yang berubah dikarenakan ada satu najis. Bisa jadi bihaitsu yataghayyar biha ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Nah, ini menjadi kesepakatan para ulama. Memang hadisnya kita katakan dhaif, tetapi ini menjadi kesepakatan fuqaha untuk memahami ya air itu bisa digunakan untuk bersuci atau tidak dengan kaidah tadi. Airnya tidak berubah rasa, oke, boleh digunakan untuk berwudu. Airnya tidak berubah warna, boleh digunakan untuk mandi dan berwudu. Ya, air tidak berubah bau, boleh digunakan untuk berwudu, mandi ataupun beristinja. Nah, jadi kalau kita secara umum ya, bahwasannya air itu secara umum terbagi dua, air yang boleh digunakan untuk bersuci, yang kedua air yang tidak dibolehkan untuk bersuci. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini. Al-ma'ul mukhtalat au al-mutaghayyir bin najasah, air yang bercampur dengan najis atau air yang berubah ya dikarenakan ada najis di dalamnya. Apakah dibolehkan untuk digunakan? Idza laqal ma'u ya binajasatin, atau idza laqal ma najasah, apabila air tersebut bercampur dengan najis, fa ghayyarat ahadu awsafihi min ta'min aw launin aw rahihatin fahuwa najisun qalilan kana aw kathiran. Air apabila bercampur dengan najis kemudian berubah dari tiga sifat tadi, bisa jadi berubah rasanya, bisa jadi berubah warnanya, bisa jadi berubah baunya, maka dianggap najis. Dalam artian tidak boleh untuk digunakan untuk bersuci, baik mandi, berwudu ya, baik sedikit itu airnya ataupun banyak. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian bagaimana kalau airnya jumlahnya banyak? Seperti misalnya air laut, air sungai, air danau. Kita tahu, kita katakan air danau misalnya itu bening. Ya, bening banget. Tapi ketika turun hujan jadi coklat. Apakah boleh kita gunakan air tersebut untuk mandi dan berwudu? Boleh. Kenapa? Jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya apa? Banyak. Makanya idza kanal ma'u mustabhiran katsiran fa innahu la yanjusu illa bitaghayyur. Bahwasannya di sini dikatakan ya, air yang jumlahnya banyak besar, ada yang mengatakan 2 kula. 2 kula itu sekitar 450 liter air. Ya, airnya jumlahnya banyak. Tidaklah ya dia tersebut dianggap najis, artinya masih boleh untuk digunakan untuk bersuci, kecuali ada perubahan. Di sini para ulama berdebat. Ya, sepakat ulama kalau airnya tersebut tidak mengalir. Ada bak mandi, ya, airnya banyak kan? Kemudian dimasuki oleh tikus, tikus mati di situ. Kemudian air tersebut berubah baunya, maka tidak boleh kita gunakan itu air. Jelas ya, kenapa? Tidak mengalir. Tapi kalau air tersebut mengalir, apalagi jumlahnya banyak, seperti laut, seperti sungai, seperti danau, maka tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, seperti misalnya kita katakan air laut kan memang asin, aslinya memang seperti itu, bukan ada perubahan. Maka bagaimanapun banyaknya najis di situ tetap asin kan? Air danau atau air sungai, subhanallah betapa banyaknya najis yang berkeliaran di situ misalnya, tapi air tersebut tetap tawar, tidak ada perubahan-perubahan. Adapun perubahan yang terjadi alam tadi itu kita katakan bisa jadi karena mungkin ya seperti danau kan. Untuk lingkupnya itu kecil, yang tadinya bening berubah jadi coklat. Apakah kita masih boleh untuk menggunakan itu air untuk mandi dan berwudu? Sangat boleh. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ada sahabat yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang air laut. Boleh nggak digunakan untuk bersuci? Pada saat itu untuk mereka berwudu. Faqala Rasulullah, huwa tahurun ma'uhu wa hillu maitatuhu. Airnya itu suci, bersih, boleh digunakan untuk mandi, untuk berwudu, bahkan untuk istinja sekalipun. Dan bangkainya, jadi binatang-binatang yang ada di air laut itu apa? Semuanya halal, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwasanya binatang tersebut apa? Haram. Subhanallah. Seperti misalnya binatang buas yang haram kita katakan yang hidup di darat. Singa, harimau, macan, ya, serigala, anjing, kucing haram. Yang hidup di mana? Yang di darat. Satu-satunya binatang yang buas yang hidup di darat yang halal cuma binatang apa? Hyena. Tahu hyena ya? Ya, bukan anjing itu. Bahasa Inggrisnya apa? Hyena juga ya. Nah itu, subhanallah, ada di daerah Afghanistan, pegunungan tuh biasanya ya. Di India, di pegunungan itu ada binatang-binatang itu. Nah, meskipun halal ya, tapi kita merasa nggak biasa makan, kayaknya agak geli juga seperti itu. Nah, jelas ya. Nah, tapi secara umum binatang-binatang yang haram yang hidup di darat, yang binatang buas itu haram, kecuali binatang tadi. Kenapa Ustadz kok halal? Karena ada dalil. Kenapa? Ada dalil. Sedangkan macan, harimau, singa ya, kita katakan serigala, anjing, kucing haram untuk dimakan apa? Dagingnya. Nah, adapun binatang-binatang yang hidup di air, sungai, laut, danau, kali ya, seluruhnya halal kecuali ada dalil. Termasuk hewan buasnya. Hiu halal nggak? Halal. Piranha halal. Ikan paus halal. Buaya halal. Dalilnya apa? Uhilla lakum saydul bahri wa ta'am. Dihalalkan bagi kalian buruan air. Maksudnya binatang-binatang yang hidup di air, termasuk buaya. Adapun ada yang mengatakan hidup di dua alam, tidak ada dalilnya itu. Dan buaya itu kebanyakan hidupnya di mana? Di air. Ya, hidupnya di air, kita katakan seperti itu. Nah, jadi buaya tersebut apa? Halal. Makanya kalau antum misalnya ya, sate kambing kan banyak sudah, sate ayam banyak. Cobalah berinovasi sedikit, sate buaya di sini. Saya yakin awal-awal banyak yang datang. Setelahnya wallahu alam. Nah, tapi halalkah sate buaya? Halal. Halal ya, kulitnya. Makanya kan ada teman-teman yang piara apa? Buaya. Mungkin ya dia memanfaatkan kulitnya nanti untuk dijadikan tas, sabuk misalnya, atau yang lainnya ya, seperti itu, dompet. Kemudian untuk dagingnya apa? Halal untuk dimakan, dikonsumsi. Wallahu alam. Jadi binatang-binatang yang buas, yang haram itu binatang buas yang hidup di darat tadi, singa, harimau, macan. Nah, itu yang haram. Wallahu alam. Yang hidup di laut, yang hidup di sungai, binatang buasnya halal. Kecuali yang ada dalil, seperti misalnya ular. Karena ada dalil, ular yang hidup di darat haram, ular yang hidup di air juga apa? Haram. Wallahu alam bisawab. Kenapa? Karena ada dalil. Wallahu alam bisawab. Nah, kembali kita kepada pembahasan tadi. Nah, air yang banyak tadi ya, yang ada di bak mandi, kita katakan karena dia tidak mengalir, kita katakan jika tertimpa najis dan ternyata terjadi perubahan ya, maka kita tidak boleh menggunakannya untuk apa?
untuk bersuci. Dan ini adalah pendapat dari apa? Dari mayoritas ulama. Wallahu a'lam bissawab. Dalilnya apa? Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabullanna ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri summa yaktisul minhu. Tidak boleh salah seorang dari kalian buang air kecil atau kencing di air yang tidak mengalir. Kemudian setelah itu tuh air kita mandi di situ. Contohnya apa? Astagfirullah. Betap antum, subhanallah. Antum isi air kan? Mengalir nggak dia? Kan nggak. Kalau misalnya antum buka tutupnya, itu tersedot semua. Jadi nggak ada air di situ kan? Nah, subhanallah. Antum berendam nih. Asik banget. Subhanallah, sambil apa? Buang air kecil di situ. Itu air digunakan juga untuk mandi. Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Tidak mengalir. Tidak apa? Tidak mengalir. Termasuk mungkin ya apa ya, kayak bak ya. Bathtub yang besar itu, yang zaman sekarang itu, yang ada di hotel-hotel itu, kita fullkan. Subhanallah, berendam di situ. Buang air kecil di situ, mandi di situ. Boleh tidak? Tidak boleh. Kita katakan tidak mengalir seperti itu. Dan pasti ada perubahan di situ. Apalagi kencingnya banyak kan? Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, secara umum air yang tidak mengalir, ya, kemudian entah kita kencing, apalagi buang air besar ya, itu lebih mengerikan lagi. Kalau kencing saya tidak boleh di air yang tidak mengalir, kita katakan, apalagi buang air besar. Kemudian dia berwudu di situ, kemudian mandi di situ, maka kita katakan itu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini sangat jelas ya, Nabi kita Muhammad SAW membedakan. Anna Nabi SAW farraqa baina daim wal jari fi nahyihi anil iktisal wal bauli fihi. Sesungguhnya Nabi SAW membedakan antara air yang berada di suatu tempat yang tidak mengalir seperti bathtub ya, atau misalnya bak mandi, dengan air yang mengalir di dalam masalah larangan mandi di situ dan buang air kecil di situ. Kita punya kolam renang, mengalir airnya. Boleh nggak kita kencing di situ misalnya? Secara hukum boleh. Cuma kita kadang nggak mau aja, karena kita subhanallah merasa geli aja kan, seperti itu. Tapi mengalir. Kemudian kita berwudu di situ, mandi di situ, boleh tidak? Kenapa? Mengalir. Tapi kalau misalnya maaf, mungkin ada sebagian ya kolam renang atau swimming pool sudah kecil misalnya, orangnya banyak lagi yang mandi di situ, buang air kecilnya juga banyak, kemungkinan besar tidak mengalir. Boleh enggak kita mandi di situ atau buang apa? Subhanallah, mandi di situ atau berwudu di situ? Kita katakan lebih bagus dihindari. Nah, tapi kalau misalnya kita tahu swimming poolnya itu airnya mengalir, maka tidak mengapa kita mandi di situ, kemudian ya kita tersebut berwudu di situ, sah wudunya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ya, annal ma'a ini famafhumul hadisi annal ma'a al-jariya laisa manhiyan anil bauli fihi wala anil iktisali minhu. Mafhum daripada hadis Abu Hurairah tadi, bahwasanya air yang mengalir tidak ada larangan untuk kencing di dalamnya. Ya, kolam renang yang mengalir air tadi tidak ada larangan. Dan juga tidak larangan setelah kencing di situ kita tahu-tahu kita mandi di situ. Karena airnya mengalir dan jumlahnya banyak, maka tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Apalagi kita katakan seperti danau, ya, laut, sungai, enggak ada pengaruhnya tuh kencingnya kita. Enggak ada pengaruhnya tuh buang air besarnya manusia, enggak ada pengaruhnya sama sekali. Mengalir sangat jelas dan tidak membuat nanti ada perubahan dari air laut atau dari air sungai ataupun air danau. Kenapa? Karena jumlah airnya apa? Banyak. Wallahu a'lam bissawab. Maka oleh sebab itu kesimpulannya, annal asla taharatul ma'il jari. Asal mula hukum sucinya air yang mengalir. Sucinya apa? Air yang mengalir. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, ada pertanyaan di antara teman-teman. Bolehkah berwudu dengan air zam-zam? Ya, bahkan mandi dengan air zam-zam. Boleh atau tidak boleh? Nah, ini pun juga menjadi pembahasan yang sangat luar biasa dari kalangan para ulama. Kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh para ulama berkaitan tentang bolehnya kita tersebut bersuci ya dengan yang namanya air zam-zam. Ya. Ma'un zam-zam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'un zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu memang fungsi utamanya untuk diminum. Apapun yang kita niatkan, ya, maka insya Allah diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka Bapak, Ibu, sebelum kita minum air zam-zam, berdoa. Ya, baik berdoanya pakai bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, baik doa-doa dari Al-Quran ataupun hadis Nabi, ataupun ya doa-doa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Silahkan. Setelah kita puas dengan doa, baca bismillah, kemudian baru minum air zam-zamnya. Nah, berarti dari hadis ini kita katakan bahwasanya air zam-zam itu asal mula hukumnya apa? Digunakan untuk apa? Untuk diminum. Nah, kemudian kan sekarang ada orang yang berwudu dengan air zam-zam. Sah nggak wudunya? Bahkan lebih daripada itu, mandi pakai air zam-zam. Ya, kita katakan yang disuguhkan minum. Untuk mandinya, untuk berwudunya dengan air zam-zam, hukumnya apa? Boleh. Tidak mengapa demikian. Tapi tidak ada keyakinan apa-apa ya. Ya, jangan sampai ada keyakinan kalau misalnya habis mandi dari air zam-zam, seketika air kita putih. Nggak ada itu. Tidak ada. Tidak ada yang demikian. Atau menjadi berkah nih tubuh kita. Nggak ada. Nggak ada. Ya, air zam-zam itu manfaat dan fungsinya itu digunakan untuk apa? Untuk minum. Disitulah nanti kita berdoa. Disitulah Allah Jalla wa'ala akan mengijabah doa kita. Dikatakan oleh para ulama, yajuzul wudu'u wal ghuslu bima'in zam-zam. Boleh kita berwudu dan mandi dengan air zam-zam. Wa huwa mattafaqat alaihi al-madzahibu al-fiqhiyah al-arba'ah. Bahwasanya itu yang menjadi kesepakatan mazhab yang 4, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan juga mazhab Hambali. Wa hukiyal ijma' ala dzalik. Bahkan ini ijma', konsensusnya ulama. Bolehnya kita tersebut berwudu dan mandi dengan air zam-zam. Disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a bisajlin min ma'in zamzam fashariba minhu wa tawadda'a. Adalah Nabi kita Muhammad SAW meminta kepada sahabatnya ya, kepada Ali bin Abi Thalib untuk dibawakan ya apa kita katakan seember air zam-zam, seember air zam-zam ya. Kemudian Rasulullah SAW minum dari air zam-zam yang ada di ember tersebut atau ada di wadah tersebut. Setelah itu beliau berwudu dari air zam-zam tadi. Menunjukkan apa? Bolehnya kita berwudu dengan air zam-zam. Dan wudu kita apa? Sah. Umumun nususi al-mutlaqah fi tatahhuri bil miyah sawa'un kana li wudu'in aw ghuslin aw ghairu dzalik. Umum dari nas tadi ya menceritakan dan menjelaskan tentang bolehnya kita bersuci dengan air zam-zam. Tidak mengapa demikian, baik digunakan untuk berwudu ataupun untuk mandi atau yang sejenisnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian bagaimana hukumnya kalau air zam-zam itu digunakan untuk membersihkan najis atau kotoran? Boleh atau tidak boleh? Misalnya ada kotoran kucing di situ. Kebetulan di Masjid Aqsa ini nggak ada air tawar, yang ada air zam-zam doang. Kita bersihkan itu kotoran kucing tadi itu ya, seperti itu, termasuk pipisnya kucing. Pendapat yang paling rajih yang benar, pipisnya kucing juga apa? Najis. Kenapa? Karena kucing itu binatang yang haram dimakan dagingnya. Secara umum binatang-binatang yang haram dimakan dagingnya, maka kotorannya apa? Najis. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita membersihkan najis atau kotoran dengan air zam-zam? Kita bacakan keterangan ulama. Tujzi'u izalatun najasati bima'i zamzam wa hadha bittifaqil madzahib al-fiqhiyah al-arba'ah.
Al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Ya, dibolehkan ya untuk membersihkan najis atau kotoran dengan air Zam-Zam. Artinya kalau kita membersihkan kotoran atau najis dengan air Zam-Zam, berarti ya lantai itu bersih, karpet itu bersih. Dan ini berdasarkan apa? Kesepakatan mazhab yang 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Wallahu a'lam bissawab. Dalilnya apa? Annahu la dalila ala man'i isti'malihi li izalati najasah. Dalilnya itu adalah tidak ada dalil yang melarang seseorang dari kita ini untuk membersihkan najis dan kotoran dengan air Zam-Zam. Ada larangannya enggak? Termasuk juga ada larangannya enggak? Kita tersebut mandi dengan air Zam-Zam. Ada larangannya enggak? Kita tersebut berwudu dengan air Zam-Zam. Tidak ada. Ada larangannya enggak? Maaf. Cebok dengan air Zam-Zam. Tidak ada larangan. Berhubung tidak ada larangan, maka dikembalikan kepada hukum asal, yaitu apa? Bolehnya kita bersuci dengan apa? Air Zam-Zam. Termasuk membersihkan kotoran atau najis dengan air Zam-Zam, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dalil yang kedua, annal ma'a Zam-Zam yadkhulu fi umumi musammal miyah. Dan kita tahu air Zam-Zam itu masuk kepada keumuman yang namanya air. Namanya juga air Zam-Zam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Selanjutnya ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Ya, ada pembahasan yang lain. Ya, berkaitan tentang masalah air juga. Ya. Seperti misalnya ya, air yang berubah dikarenakan garam, bagaimana hukumnya? Kita tahu nih. Ya, kalau air laut kan memang aslinya apa? Asin. Tapi kalau air tawar seperti ini, kemudian kita campur dengan garam, boleh nggak ini air kita gunakan untuk berwudu atau untuk mandi? Boleh tidak? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Berubah rasa. Berubah apa? Berubah rasa. Tapi kalau air laut kan memang aslinya apa? Asin. Kita katakan seperti itu. Airnya apa? Asin. Maka tidak dibolehkan. Maka dibolehkan kita untuk berwudu atau mandi dengan air laut. Tapi kalau air tawar yang ini, kemudian kita bawa air garam misalnya. Kita bawa garam, kita campur di air yang tawar ini. Kemudian kita gunakan untuk berwudu. Boleh Bapak? Tidak boleh. Boleh kita gunakan untuk mandi? Tidak boleh. Kenapa Bapak? Berubah rasanya. Berubah apa? Rasanya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dan itu yang dikatakan oleh para ulama ya. Di antaranya kita katakan yang dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sudah ada? Monggo silakan ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Muhammad Rasulullah.
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله Tapi ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, sedikit lagi dari apa yang kita bahas berkaitan tentang masalah air. Ya, di sini ada pertanyaan berkaitan tentang al-mutaghayyiru bi muqtihi. Ada air seperti di bak, dia berubah sendirinya. Ya, yang tidak boleh tadi kan ada perubahan dari bak atau dari air yang ada di bak tersebut dari sesuatu yang bukan dari bagian air tadi. Misalnya air tersebut misalnya sehari. Subhanallah. Kalau air itu sehari atau 2 hari, itu kan ada perubahan. Ya, kita katakan bagaimana hukumnya? Apakah hukumnya tersebut tetap suci ataukah tidak? Atau air yang sifatnya tersebut kita itu berat untuk menjaganya, seperti air yang ada di dalam bak itu, ya, sama contohnya ya. Maka sekiranya ada perubahan sekalipun, maka tetap dianggap apa? Ada suci. Dianggap apa? Dianggap apa? Suci. Seperti misalnya contoh ya, kita misalnya keluar kota 3 hari bersama istri dan anak-anak kita. Kita kebetulan masih ya memiliki kamar mandi yang ada baknya, atau mungkin kita ada kamar mandi yang di dalamnya itu ada ember besar itu. Ya, ada airnya di dalamnya. Kita tinggalkan selama 3 hari, kita tutup itu ya ember besarnya tadi itu dengan penutupnya. Nah kemudian setelah 3 hari kita kembali, kita lihat ada perubahan kan di air tersebut. Ya, ada sesuatu lah di air tersebut yang sifatnya mungkin rasanya atau kalau kita pegang itu ada satu perubahan. Nah pertanyaannya kita katakan, itu boleh enggak kita gunakan untuk bersuci, untuk mandi dan berwudu? Paham ya pertanyaannya? Jelas Bapak? Ya. Artinya kita tidak mungkin menjaga sampai 24 jam. Atau mungkin kita keluar kota, itu air masih ada di bak itu. Kemudian setelah kita kembali dari luar kota, ya, ada perubahan di air tersebut. Tapi bukan dari sesuatu yang dari luar. Bukan dikenakan tikus masuk di situ, enggak. Tempatnya kebetulan tertutup juga. Tapi ini berubahnya itu alamiah saja. Nah, apakah itu dianggap suci ataukah tidak? Dikatakan idza taghayyara al-ma'u bima yashukku saunuhu anhu fa innahu tahurun. Ya, apabila ada perubahan di suatu air yang dimana susah untuk menjaganya, ya, susah dan berat untuk menjaganya, ya, maka air tersebut tetap apa? Dianggap suci. Ya, dan ini ijma' ahlul ilm ala dzalik, dan ini adalah konsensusnya para ulama. Sebagaimana yang dinukil ijma' ini oleh Al-Imam Ibnu Rushdi, kemudian Imam Ibnu Rushd, kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah dan Al-Imam Ibnu Taimiyah atau Syekh Islam Taimiyah. Nah, termasuk juga al-ma'ul mutaghayyir bi mukthihi. Airnya berubah sendiri di tempatnya, bukan pengaruh dari luar. Maka air tersebut apa? Suci, ma'un tahurun. Wallahu a'lam bissawab.
Jadi kalau kita katakan yang ada perubahan tadi kan dari pihak luar, berubah rasa, berubah warna, berubah bau. Kayak misalnya, ini kan air bening, kita campur dengan kopi. Nah, kopi itu kan dari pihak luar, bukan dari air ini. Ini air ini sendiri, contoh deh, air inilah. Ya, selama 24 jam, kita biarkan begini saja. Ada perubahan gak, Pak? Sebagian kita kan gak mau minum. Sudah. Dari kapan ini air? Dari kemarin. Sebenarnya, untuk secara hukum ya, boleh nggak kita gunakan untuk wudu dan mandi? Boleh. Cuma kan untuk minum kita rasa was-was nih. Jangan-jangan ada sesuatu nih yang akan mengganggu badan kita ya, atau perut kita kan, seperti itu. Kenapa? Dari semalam ditutup kok, Pak, ditutup. Enggak deh, ganti yang bagus saja. Nah, daripada dibuang, kita gunakan untuk wudu dan mandi. Boleh tidak? Boleh banget. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ikhwan, ada 5 menit lagi. Pertanyaan ada? Tidak ada. Ada pertanyaan? Jelas Bapak? Tayyib. Barakallahu fikum. Nah, itu yang berkaitan tentang masalah air. Nanti insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang, kita masuk kepada pembahasan yang kedua nanti ya, yaitu berkaitan tentang masalah taharah secara umum. Taharah secara umum ya adalah raf'ul hadas wan najas, membersihkan hadas dan najis. Sedikit tambahan ilmu ya. Kalau hadas itu berkaitan dengan actionnya kita. Kita buang air kecil, kita buang air besar. Ya, kalau perempuan lagi haid, lagi nifas, itu namanya apa? Hadas. Outcome-nya, output-nya, hasilnya itu najis. Kita buang air kecil, ya, proses buang air kecilnya itu kita apa? Hadas. Tapi hasilnya air seni atau kencing itu adalah apa? Najis. Jelas ya? Perempuan lagi haid, itu dia hadas. Kemudian hasilnya darah haid itu apa? Najis. Jelas ya? Perbedaan yang kedua, kalau hadas itu dari pribadi kita. Tapi kalau najis bisa dari pribadi kita, bisa juga dari makhluk Allah Jalla wa'ala yang lain. Seperti misalnya kita terinjak kotoran anjing atau terinjak kotoran kucing. Kita membahasakannya terinjak hadas apa najis Bapak Ibu? Najis. Nah, itu secara singkat, nanti insya Allah bulan depan kita akan membahas lebih menguatkan lagi atau lebih teliti lagi, kita katakan lebih memperdalam lagi tentang masalah taharah ini. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.